Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mithaqakum min quwwah wa min ribatil khayr wa syarrin Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat karunia yang Allah limpahkan pada kita semua. Nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat uang berjamaah. Dan nikmat bisa bertemu pada sore ini. Kita ucapkan jazakallahu khairan pada Ustazuna Ustaz Rahman dengan Bu Ita yang tuan rumah kita pada kesempatan yang mulia ini puncak ruhiyah kita. Muhasabah akhir tahun untuk mempersiap menyambut tahun 2023. Jazakumullah khairan juga kepada panitia yang menyiapkan acara ini. Untuk memberkahi acara ini, mari kita dengarkan tontonan tilawah beberapa ayat pada Ustaz Yazid. Kepada beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabikha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adhab as-sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayzi kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun
لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Yazid, tazkirah yang dibacakan yang kita mudah-mudahan tazkirah lainnya nanti akan kita resapi dari Ustazuna terus menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memastikan bahwa kita sedang melangkah menuju ajrun kabir, pahala-pahala besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di surganya. Ada waktu 1 jam lebih, maka kita persilahkan kepada Ustazuna Abdul Rahman untuk menyampaikan tausihat, arahan, tausiat kepada kita semua, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ftah lana futuhal arifin, amin, ftah qulubana, amin, ma tuhibbu wa tarda. Untuk itu kepada beliau akan persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail kitabil aziz wa wasdaqil qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fi ayatin ukhra yaqul Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwatin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu alaihi. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu rahmatan muhdatan lil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Al-Fadil Al-Haj Al-Rabbi Hafizahullah Ta'ala, ikhwah Al-Yazid dan ummahat yang hadir di kesempatan kali ini. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari yang berbahagia ini bersamaan dengan berjalannya umur kita Tau'an Jakarta, umur kita berjalan yang kadang-kadang kita tidak suka menjadi tua, ternyata kita juga harus menerima kenyataan menjadi tua. Tau'an al-karam, menit telah melipat umur kita menjadi jam menjadi hari, hari berubah menjadi bulan, bulan menjadi tahun, dan kita terus bergulir bersama sang waktu yang Allah perintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan tugas dan wajibnya agar kita sesuai dengan apa yang telah kita tandatangani kemudian kita sepakati di hadapan Allah SWT. Alhamdulillah pada sore hari ini muhasabah kita lanjutkan insyaallah
Alhamdulillah dengan bergulirnya waktu yang kita lalui, saat ini usia kita rata-rata 40 ke atas, dan ada yang sudah jelita, balita dan seterusnya. Jelita 14-50 tahun. Kalau balita itu 12-50 tahun. Balita 14 tahun. Alhamdulillah dengan demikian maka seharusnya lah kita senantiasa melakukan refleksi. Refleksi itu berarti melihat secara lebih dalam terhadap diri kita sendiri sebagai pantulan dari apa yang kita lakukan. Saya mau isi begini mikir-mikir juga, apalagi ada ustadz yang baru dari Mekah, kayaknya dosanya berguguran di depan Ka'bah. Ya makanya awalnya, dan ini saya pengantari saja, nanti yang isi ustadz ini ganti posisi saja gitu, biar rasa dekat ke Ka'bahnya itu masih terasa, kemudian jar Rasul, Raudah, kemudian tentu saja juga refleksi akhir tahunnya di sana, apalagi tidak sendirian kan ke Makkahnya bersama Haja Husni. Tentu saja berbeda kalau sendirian, khususnya mungkin akan lebih matang pada saat berdua. Saya terus terang beberapa tahun belakang ini, setahun 2 tahun itu, kematian rasanya semakin lebih saya ingat daripada memikirkan kehidupan. Setiap malam ada rasa bahwa kematian itu suatu saat mungkin menyambar tanpa saya ketahui. Pikiran-pikiran tentang dunia semakin mengecil porsinya daripada memikirkan, semakin kecil porsinya daripada memikirkan persoalan-persoalan akhirat, yakni persoalan keabadian. Karena sering kita baca tetapi sering kita lupa juga bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairul abqa. Tapi seringkali kita juga mengejar kefanaan daripada berburu keabadian. Ini yang sering terjadi pada kita. Karena kenapa? Karena kita memang koordinat langitnya tidak kuat. Koordinat langit kita itu, koordinat kita ke langit tidak begitu kuat, sehingga seringkali sinyal antara kita yang ada di bumi dengan zat yang maha kuasa itu sering putus-putus. Ini yang terjadi pada saya, bukan pada aku. Seringkali kita ada keterputusan garis vertikal kita pada Allah SWT. Sehingga kenapa kita menjadi dunia itu begitu bermagnet pada kita? Karena magnet kita ke langit itu mengalami kendala secara teknis, Apa yang terjadi tatkala kendala teknis ini ada pada kita? Maka seringkali terjadi turbulensi. Awalnya mungkin turbulensi personal, tetapi lama-lama menjadi turbulensi keluarga. Karena ada yang bermasalah di satu keluarga. Saya ingat banget tatkala Ustaz Hilmi dulu, dan kemudian kita diajarkan di liqaat kita yang sekarang menjadi upah itu, menjadi upah
unit pembinaan anggota, bahwa istiqrar nafsi yang kita miliki itu akan berawal pada istiqrar a'ili. Masalahnya adalah apabila istiqrar nafsi ini tidak kita miliki, satu orang cukup menjadikan a'ili itu berantakan dalam tanda kutip. Satu orang saja bikin masalah itu di keluarga kita, itu cukup untuk menjadikan keluarga itu goyang dan goncang. Apalagi mungkin sampai 2 orang. Buru-buru dia bisa mengistiqrar a'ilinya kalau dia sendiri mengalami masalah secara pribadi. Ini yang bisa saja terjadi pada kita, dan bisa saja juga terjadi bukan hanya usia-usia muda, tetapi malah pada usia-usia tua kita mengalami hal yang kita awalnya tidak pernah membayangkan. Karena kenapa? Karena ada kekeroposan jiwa, kalau saya bisa sebut, ada kekeroposan jiwa, sehingga kekeroposan personal berefek pada kekeroposan keluarga. Karena personal ini tidak lagi mengalirkan aura kebaikan, aura kedamaian, aura kesejahteraan, aura keadegan, sehingga yang lain-lain juga ikut terimbas oleh ketidakadegan personal kita. Nah ini akhwat rahimah, seiring dengan semakin banyaknya kita berinteraksi dengan dunia, tentu saja kita harus menjadi penguasa dunia itu, bukan kita menjadi orang yang terkendalikan oleh dunia. Sehingga pada akhirnya kita yang seharusnya kita menjadi penguasa dunia, kita menjadi abdul dunia, abdul dinar wa dirham, mungkin abdul riyasa, abdul jah, dan semacamnya. Kita tidak lagi pilihan untuk menghadap Tuhan sebagai prioritas, tetapi kita bergeser menjadi orang-orang yang secara tidak sadar mungkin kita menjadi abdul dinar, para hamba dinar, menjadi abdul dirham, para hamba dirham, abdul rupiah menjadi hamba rupiah, abdul riyal menjadi hamba riyal, dan semacamnya. Walaupun kita mungkin tidak menyadari secara langsung, tetapi tindakan kita menunjukkan bahwa kita lagi terpedaya oleh dunia, yang sebenarnya ad-dunya itu kan darul fana wal akhiratu darul baqa. Dunia itu adalah tempat kefanaan, dan akhirat itu adalah tempat keabadian. Sayangnya ketidakcerdasan kita disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, al-kayyis, kata beliau, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang bisa menaklukkan dirinya, menaklukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mempersiapkan segala perbekalannya untuk setelah kematiannya. Kita seringkali menabung untuk esok hari dengan persediaan yang matang daripada menabung untuk akhirat kita dengan persediaan yang seadanya. Untuk persediaan dunia kita lakukan dengan maksimal, tetapi untuk akhirat kita lakukan secara minimal. Maka kita khawatir juga tatkala suatu saat dan pasti kita menghadap Allah, kita juga mendapatkan minimal karena kita telah melakukan dengan cara minimal. Tentu saja al-jaza'u min jinsil awal. Pahala yang kita dapatkan itu sejenis dengan amal yang kita lakukan. Maka kalau kita melakukannya secara minimalis, kita juga pasti dapat secara minimalis. Nah ini yang kadang-kadang merisaukan kita, seringkali menjadikan kita terpana, tapi saat menjelang kemungkinan untuk melakukan kebajikan itu telah sirna dan telah hilang dari kita semua. Nah, Bapak
bapak dan ibu-ibu Allah, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah wa syukurillah ya Rabb. Kita dijadikan sebagai dipanggil oleh Engkau dengan panggilan akrab luar biasa, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan yang tidak berlaku untuk setiap orang. Berlaku hanya bagi kita, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita dengan panggilan ini, sebuah panggilan yang sangat luar biasa untuk kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ittaqullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kau kepada Allah. Kau telah diberi gelar, diberi label sebagai orang-orang beriman. Maka sungguh sangat tidak pantas kalau imanmu itu hanya sekedar formalitas dan formalisme belaka, apabila kau dalam keberimananmu ternyata kau tidak menunjukkan ketakwaan. Ini juga menjadi kendala kita. Kita seringkali klaim kita beriman, tetapi ketakwaan kita juga minimal. Kita dianggap orang beriman secara maksimal, tapi kelakuan kita sangat minimal dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terus terang bagi saya mungkin karena semakin tua ya, walaupun belum punya cucu sudah tua tapi belum punya cucu, rasanya memang ada yang kurang. Belum jadi kakek. Sebutannya nggak lengkap. Belum level 2, level ayah. Kalau sudah level kakek itu rasanya beda. Tapi kedewasaan biologis saya ini juga saya sebut dengan bagaimana akselerasi amal baik melampaui usia biologis saya ini. Jadi ibu-ibu orang tua, saya sebut setiap hari itu bagaimana usia biologis saya ini, amal akselerasi saya itu melampaui usia biologis saya. Artinya secara amal soleh saya lebih harus dewasa daripada usia biologis saya. Nah ini juga perlu kita patrikan dalam diri kita. Jangan sampai usia biologis kita itu tua, tetapi amal kita sangat-sangat muda. Bahkan mungkin masih centil gitu. Amal-amal kita ini amal centil. Amal centil adalah amal riya, amal sum'ah gitu. Itu yang disebut dengan amal centil kita. Centil itu ingin dipuja, ingin dapat perhatian, baper dan semacamnya itu. Sehingga kemudian amal kita menjadi tidak dewasa dan tidak matang karena kita masih mengalami kendala yang disebut dengan center personal. Kita dianggap oleh banyak orang untuk melakukan sesuatu dan kita ingin mendapatkan apresiasi. Nah, rasa untuk apresiasi ini juga seringkali menghambat kita untuk berlaku ikhlas secara maksimal. Kalau kita tidak di alam, kita rasanya tidak sah, rasanya tidak nyaman. Ya. Padahal kalau kita ingat sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, ini mungkin bisa dihafal, dan saya akan ulang 3 kali. Man sarrat hasanatu fahuwa mu'min, wa man sa'at sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang bahagia dengan amal baiknya, maka dia orang yang beriman tanpa apresiasi ataupun ada apresiasi. Seorang yang man sarrat hasanatu wa sa'atu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang bahagia tatkala dia melakukan kebaikan, maka orang itu indikasinya adalah orang yang bersangkutan adalah orang beriman. Diapresiasi, disanjung atau tidak disanjung. Ada
masalah besar bagi kita semua. Tatkala kita melakukan kebaikan, kadang-kadang kita menunggu sambutan orang. Kita menunggu apresiasi orang. Tatkala tidak ada yang apresiasi, kita tidak bahagia dengan amal kita. Tatkala ada orang apresiasi, kita bahagia dengan amalan. Artinya, kita menunggu apresiasi orang itu lebih penting daripada pahala Allah yang dijanjikan kepada kita semua. Saya ulangi hadisnya Allah ini sebagai muhasabah kita. Man sarrat hasanatuhu fahuwa mu'min, wa man sa'atu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang bergembira, berbahagia dengan amal baiknya, maka dia adalah orang baik. Wa man sa'atu sayyi'atuhu, dan barang siapa yang merasa gundah gulana, merasa sedih, merasa risau dengan keburukan sekecil apapun yang dia lakukan, maka dia juga adalah seorang mukmin, orang yang beriman. Muhasabah kita adalah, apakah kita sampai pada batas ini? Tatkala kita melakukan kebaikan, kita bahagia dengan apa yang kita lakukan, ada sanjungan, ada award, ada apa saja, tidak ngaruh bagi kita semua. Atau tatkala kita melakukan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, apakah kita merasa gundah gulana, merasa sedih, merasa tidak nyaman dengan keburukan yang kita lakukan? Kalau ini yang kita rasakan, maka itulah disebut dengan anta mukmin, kau adalah orang beriman. Tapi tatkala kita melakukan keburukan dan kita merasa nyaman dengan keburukan itu, walaupun itu kecil, berarti kita dalam tanda kutip kita sedang kafir. Dalam tanda kutip kita kafir lawan dari mukmin itu, kafir terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Kafirnya tentu saja dalam tanda kutip kita bukan kafir khalidun minal millah, yang keluar dari agama. Kita ada elemen kekufuran yang ada pada kita semua. Maka sungguh benar Bapak dan Ibu kalau Allah berfirman kepada kita semua, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Spirit untuk bertakwa kepada Allah ini akan menjadi kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah oleh Rasulullah disambungin, haitsu ma kuntum antum, dimanapun kau berada. Dimanapun kau berada. Insya Allah kita yang sudah tua-tua ini sudah tahu bahwa dimanapun kita berada, maka ketakwaan itu harus melekat pada kita semua. Harus melekat pada kita semua, karena ada sebuah kata, saya ulangi kalimatnya juga, seorang anak kecil di zaman Umar bin Khattab mengatakan tentang ketakwaan ini harus melekat pada kita. Fa'ainallah idzan, di mana Allah kalau saya tidak bertakwa kepada Allah, tidak jujur dimanapun saya berada. Fa'ainallah idzan, di mana Allah sesungguhnya pada saat ini. Kalau sekali lagi, andai kata saya tidak bertakwa kepada Allah dimanapun aku berada. Nah, ini spirit kita agar muhasabah kita ini menjadi lebih kuat. Mari kita lanjutkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Maka hendaklah setiap jiwa melihat kembali, merefleksi kembali, memuhasabah kembali apa yang telah dilakukannya selama ini, apa yang telah dilakukan oleh waktu kita yang lewat ini, apa yang telah kita lakukan dengan waktu kita yang kita lalui. Adakah jejak-jejak digital kita? Adakah jejak-jejak kebaikan kita itu terasa? Adakah kebaikan kita itu terserap oleh banyak orang?
Adakah kebaikan kita itu banyak telah kita himpun untuk sebuah perjalanan panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Atau kita banyak lalainya? Atau kita banyak lalainya? Kita menghamburkan waktu kita untuk sesuatu yang tidak berguna untuk akhirat kita? Atau kita malah menjejakkan jejak-jejak digital kita pada perjalanan kita selama 50 tahun, selama 40 tahun, selama 30 tahun lebih? Apakah kita lihat kembali seberapa jujur kita pada diri kita selama ini, pada suami kita, pada anak-anak kita, pada tetangga kita, pada sejawat kita, pada atasan kita, pada bawahan kita? Sejauh mana kejujuran itu melekat sebagai salah satu sifat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala menyeru orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu bersama orang-orang yang jujur, bersama-sama orang-orang yang jujur. Karena kejujuran, karena pertemanan kita akan sangat mempengaruhi perjalanan kita semua. Apakah kita ini termasuk golongan orang-orang yang jujur itu? Apakah kita termasuk orang-orang yang terpatri dalam jiwa kita apa yang Allah firmankan juga pada ayat lain yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang beriman mengatakan rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang telah mendeklarasi kita semuanya menjadi orang-orang yang berkata rabbuna Allah, yang mengatakan rabbuna Allah, Allah sebagai Tuhan kami semua, tsumma istaqamu, kemudian kita ini istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Kita ini istiqomah dalam kejujuran kita, dalam amanah kita, dalam kedermawanan kita, dalam ketawakalan kita, dalam kesabaran kita, dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau malah kita terbuang waktu-waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka ibu-ibu rahmatullah ummahat yang berbahagia, mari kita tanamkan kembali menghitung amal kita, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Kita berhitung seberapa banyak amal yang harus kita lakukan ke masa depan, seberapa banyak perhitungan kita untuk kita amalkan di masa depan, kebaikan kita untuk kita tanam, kita planningkan sejak sekarang. Kita melakukan muhasabah dalam arti perhitungan untuk melakukan amal-amal terbaik kita dengan semboyan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh sebab itulah dalam refleksi akhir tahun ini tanggal 26 bulan Desember, ibu-ibu rahmatullah, mari kita lakukan konsolidasi personal sebelum melakukan konsolidasi sosial, konsolidasi familiar. Dalam artian yang saya sebut dengan konsolidasi personal itu adalah seluruh potensi yang ada pada diri kita, seluruh elemen kebaikan kita satukan menjadi sebuah kekuatan agar kita konsolidatif secara personal dan kita tidak terpecah-pecah menjadi seksi dengan split personality, sosok yang terbelah, sosok yang split, sosok yang terpecah, pribadi yang pecah, pribadi yang rekah, pribadi yang tidak utuh, pribadi yang nyempal, pribadi yang patah. Mari kita lakukan konsolidasi secara personal terlebih dahulu. Kejujuran kita mari kita kuatkan, amanah kita kuatkan, ketawakalan kita kuatkan, keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita kuatkan secara personal, sehingga kemudian insya Allah dengan demikian kita lakukan konsolidasi antar anggota keluarga kita yang kemudian menjadi sebuah kekuatan baru yang disebut istiqrar aili, keadegan keluarga, yang oleh sebab itu pula nanti kita akan mengalami apa yang disebut keadegan sosial, yakni istiqrar ijtimai. Dan tentu saja ini sangat berefek
Apabila keluarga kita memiliki istiqrar ahli, maka istiqrar mali juga akan mengiringi keadilan famili kita, keadilan keluarga kita semua. Warahmatullah, setelah konsolidasi kita lakukan, kuatkan seluruh potensi yang ada di kita menjadi energi yang tersinergikan. Selangi bahwa kita memiliki potensi yang kemudian kita energikan, yang kemudian kita sinergikan dalam garis konsolidasi itu, sehingga kita memiliki kekuatan yang cukup untuk mengarungi bahtera keluarga kita, mengarungi kebaikan-kebaikan yang saat ini kita sedang jalan. Dari potensi yang kita miliki menjadi energi kita, kemudian sinergikan antar keluarga, sehingga kemudian menjadi sebuah kekuatan yang tidak menggoyahkan keluarga. Kemudian saya ingat pada judul kajian kita sore ini adalah refleksi kita juga selain melakukan konsolidasi, kita juga melakukan cara-cara profesionalisme. Saya terbayang dua hal. Pertama, menjadi seorang yang profesional secara kita sebagai kader, dan tentu saja kita sebagai kepala keluarga, tentu saja kita sebagai ibu dari anak-anak kita. Ini juga harus profesional. Seorang suami yang profesional, seorang istri yang profesional, yang bukan orang mengatakan tatkala profesional adalah di kantor-kantor, di lembaga-lembaga tertentu, di kuliahan. Seorang profesional seringkali disebutkan sebagai profesinya. Dia lupa bahwa seorang ada profesi yang sangat mulia, dan dia harus profesional dalam mengalir keluarga, dalam mengendalikan keluarga, dalam memilih keluarga. Seorang ayah juga adalah ayah profesional yang memiliki konsolidasi personal, sehingga kemudian dia menjadi sosok yang menjadi idola oleh anak-anaknya, oleh murid-muridnya, oleh istrinya. Sebagaimana juga seorang istri harus menjadi seorang istri yang profesional, mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya di rumah, sebagai sebuah kekuatan awal yang harus tidak dilupakan bahwa sesungguhnya seluruh kehidupan besar sebuah bangsa, sebuah masyarakat sangat tergantung kepada pribadi seseorang, tergantung pada keluarga seseorang, sehingga kemudian lahir masyarakat yang baik, masyarakat yang berenergi, masyarakat yang memiliki sinergitas yang kuat antar anggota masyarakat itu. Mari kita lakukan perenungan yang dalam. Telah sejauh mana kita selama ini berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita renungkan pula sejauh mana kita telah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita mengalami banyak hambatan dalam perjalanan kita menuju kebaikan-kebaikan yang kita inginkan. Sebab setiap keburukan yang kita lakukan juga harus dibayar oleh kita sendiri, bukan orang lain yang membayar dosa-dosa kita. Tatkala kita melakukan dosa, maka kita harus membayar secara kontan pada saat ini di dunia, dan juga tentu saja kita harus membayarnya pula tatkala di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kasih kesempatan pada Ustaz untuk menyampaikan apa yang beliau bisa sampaikan sebagai pencerahan lanjutan atau pencerahan lebih cerah daripada apa yang saya sampaikan, karena beliau sekali lagi baru datang dari pusat kebaikan di Tanah Haram, baru 2-3 hari, wangi Tanah Haramnya masih kecium oleh kita semua, dan insyaallah ledakan spiritualnya lebih kuat daripada apa yang saya sampaikan. Tafadhol Ustaz, saya persilahkan. Jazakallahu khairan. Kita sampaikan ke Ustaz tadkirah-tadkirahnya yang muara inti yang kita oleh kita perlu hafal. Man sarrathu hasanatuhu wa asa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Dua indikasi
kepekaan terhadap kebaikan sekecil apapun membahagiakan kita, dan keburukan sekecil apapun membuat kita gundah, sedih, merasa berat. Ini memang akan hanya dirasakan oleh yang hatinya bersih, seperti kalau orang yang biasa dengan kebersihan, maka sampah sekecil apapun membuat ia tidak betah. Tapi kalau orang sudah biasa dalam tempat yang kotor, tumpukan sampah juga tidak membuat dia risih. Teman-teman rahimahullah, asatid yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhasabah yang disampaikan Ustaz untuk bagaimana kita membangun istiqrar diri dan jamaah. Saya mungkin sedikit melakukan perenungan, karena memang keberangkatan kemarin sejalan dengan baru saja gitu, walaupun belum dijalani perintah untuk dari calon. Artinya ibaratnya yang kita perlu pikirkan itu, apakah perencanaan hidup kita, baik itu yang kita rancang sendiri maupun yang dirancang oleh orang lain untuk kita, karena kita hidup berjamaah, apakah akan banyak menghasilkan hasanah fi mizani hasanatina? Langkah-langkah kita itu apakah akan ada fi mizani hasanatina, atau dalam timbangan sayiat kita? Fa'amma man khaf fa'amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Jadi ya hendaknya memang kita senantiasa memuhasabah itu, apakah hari ini kita ada dalam lebih banyak hasanatnya atau lebih banyak sayiatnya. Pada saat kita mau mendapatkan amanah, apalagi mengejar amanah, ingin jadi kepala sekolah, ingin jadi pengawas, ya, atau dipaksa ingin jadi dewan, ingin nambah anak, ingin nambah rumah, ingin nambah mobil. Apakah keinginan-keinginan kita itu, cita-cita kita itu akan menambah hasanat kita, atau malah membawa sayiat kita? Rahimahullah, dua hal yang perlu kita muhasabah, untuk kita timbang dari timbangan kita, dari barometer kita. Yang pertama adalah, apakah perencanaan kita itu ke depan menambah nikmat atau menambah amal? Kalau menambah nikmat, kita harus bersiap-siap, latus alunna yauma idzin anin naim. Kalau kita punya perencanaan, sekarang punya motor, tahun depan pengen punya mobil, apakah kita akan bisa menjawab? Latus alunna yauma idzin anin naim. Untuk apa mobilmu? Dari mana? Apakah sudah sangat penting? Gak usah yang mahal mungkin, yang sederhana aja. Di rumah kayaknya belum ada AC, pengen tambah AC. Karena kamar yang tidak ada AC-nya dengan kamar yang ada AC-nya, tentu pertanyaannya lebih berat punya kamar yang ada AC-nya. Latus alunna yauma idzin anin naim. Ternyata setelah kamarmu ber-AC, kamu bangunnya terlambat, tahajudnya jadi berkurang. Itu nggak ber-AC sih. Jadi agak ringan. Kalau kita ingin menambah nikmat, kita bersiap-siap akan ditanya. Begitu kita naik jabatan, berarti naik gaji.
Ustaz kayak jadi dewan nanti puluhan juta bulanan sampai. Jadi yang dipikirkan itu apa? Yang mempertanggungjawabkan gaji sekarang yang hanya 4 juta misalnya. Besok 40 juta tiap bulan. Di mana nanti kita pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Setiap rupiah itu kita akan ditanya. Maka kita harus melakukan perencanaan itu. Ya Allah, dengan dari sekian, maka saya akan berbuat ini. Mudah-mudahan jadi nambah hasanat. Ini mizani hasanat ini. Alhamdulillah, yang kedua yang perlu kita muhasabah adalah ke depan itu kita mau merencanakan kegiatan apa, mau mendapatkan amanah apa, mau mengejar amanah apa, berkaitan dengan amal kita. Apakah amal kita berpeluang lebih banyak hasanatnya atau berpeluang lebih banyak sayyiatnya dengan perencanaan. Lalu kemudian tinggal kita bagaimana menimbang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal baik itu qalbi, baik itu amal lisan maupun amal fi'li, amal perbuatan. Jadi dua ayat ini sesungguhnya harus menjadi bahan pertimbangan kita ke depan. Ya, kita mau bikin perencanaan apa, punya obsesi mau jadi apa, mau meningkatkan upgrade diri seperti apa. Ya rahimahullah. Agar nikmat kita itu berlipat-lipat pahalanya, maka ada kaidah ya, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Harta yang manfaatnya lebih banyak kepada orang lain, itu akan lebih besar pahalanya ya, dibanding dengan harta yang hanya dinikmati oleh sendiri. Makanya kita disuruh berbagi. Sepiring kurma yang dimakan sekeluarga akan jauh lebih besar pahalanya apabila kita sepiring kurmanya kita bagi tetangga-tetangga walaupun satu biji. Harta yang manfaatnya lebih kekal dan untuk orang lain itu bisa kekal juga mengalir, namanya wakaf. Gitu. Punya uang 2 juta. Dan sekarang nggak dapat ya, iPhone berapa iPhone? 10 juta. Ini apa namanya, Oppo gitu. Mau ganti dengan iPhone. Fungsi iPhone dengan fungsi Oppo sama aja kan? WA, nelpon masih bisa. Maka bagi mereka yang berhitung tentang kekekalan, ini Oppo saya sudah rusak, beli Oppo lagi aja yang harganya cuma 2 juta. Walaupun bisa kebeli iPhone yang 12 juta, 10 jutanya saya wakafkan ke mesin data. Kira-kira seperti itu kalau orang yang berhitung tentang walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang mungkin cara kita berhitung tentang nikmat. Bagaimana nikmat ini bisa seandainya saya punya uang buat beli sarung apa yang paling mahal? BHS 5 juta, mending uang 5 juta itu saya belikan sarung yang harganya 300.000. Nah, lalu kemudian dibagi. Kenapa? Karena nilai sholat pakai sarung gajah duduk dengan nilai sholat pakai sarung yang harga 5 juta tidak ada bedanya. Yang bedakan adalah keikhlasan, kehusyuannya.
Ya, daripada kemudian kita sholat pakai beas ini, sarung saya 5 juta, sebelah saya mah cuma 200.000. Jadi nggak usah sholat ini. Ada riahnya gitu ngomong. Kamu jangan sebaris dengan saya BHS. Nggak level. Juga pesen BHS nih. Jadi teman-teman Allah, ini terkait dengan bagaimana kenikmatan itu begitu. Kalau lihat baju di rumah gitu kan, nggak mau beli baju lagi lah. Udah sangat banyak ini. Kayaknya sampai meninggal juga nggak akan rusak nih baju ini. Tetapi alhamdulillah gitu, baju nambah baik gitu. Ayo ngasih hadiah ini terus. Ada baju seragam ini, baju seragam itu gitu kan. Aduh, subhanallah. Itu Pak akan ditanya oleh Allah. Terus Allah yauma idzin. Amin. Ya Allah, ini tentang bagaimana perjalanan hidup kita memuhasabah diri agar lebih terbiasa. Kemudian yang kedua terkait dengan amal. Amal yang hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dikalahkan dengan amal yang hubungan dan manfaatnya kepada makhluk Allah. Sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la an amshiya fi hajati akhihi ahabbu la an amshiya yawman fi hajati akhi ahabbu ilayya min an a'takifa syahran fi baiti masjid hadza. Aku menghabiskan waktu seharian dalam rangka menolong seorang saudaraku yang membutuh bantuanku, seharian ngurusin orang lain. Lebih aku sukai, lebih besar pahalanya daripada aku iktikaf sebulan penuh di masjidku ini. Masya Allah. Bayangkan bagaimana Imam Mubarak bersurat dengan siapa tadi yang di Masjidil Haram? Lupa nama itu terkenal banget itu. Ya. Seorang sufi yang dia rajin iktikaf di masjid, ya. Sementara imam yang satu lagi ini banyak mimpin perang, ikut pada pasukan perang. Kata beliau, tetesan keringat dan darah di medan perang itu jauh lebih berharga dari cinta Allah daripada tetesan air matamu di depan Ka'bah. Bahwa perjalanan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Allah menyebutkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, itu kita sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai, dan kalau mati dalam keadaan perang sebagai syahadah, sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan apa tuh namanya, tali kudamu yang dipakai berperang itu lebih berharga, ya, lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nanti menjadi saksi di surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berikan penghargaan sampai seperti itu. Jadi orang ini artinya gini, saya ingin menyampaikan bahwa laboratorium Indonesia ini ditunggu. Laboratorium Indonesia ini ditunggu IWAS dunia, gitu kan, jadi orang keluar bahwa tanda-tanda bagaimana Rasul mengabarkan tentang datangnya Dajjal dan lain sebagainya. Insya Allah yakin bahwa kita ini yang bagian dari Taifah Zahirin alal Haq. Itulah yang membuat saya semakin teguh bismillah, gitu kan, mengambil amanah pencalegan, dan memang kita perlu serius dan ikhlas bahwa memang ini, ya, soal menang urusan kan perlulah memalikal mulut itu timbul kamantasya, tapi momentum bahwa infak apapun yang kita berikan selama dia ada dalam koridor berjamaah
ya itu bagian yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang ibadahnya ibadah yang ta'adda ilal ghaib, yang dibandingkan ibadah mahbub yang tadi saya katakan bagaimana Imam Mubarak menyurati seorang sufi yang hanya lebih memilih iktikaf di Masjidil Haram, padahal khalifah membutuhkan munzirul qaum yang memberi peringatan, yang memberikan semangat dalam perang, seperti Imam Mubarak yang ikut dalam pasukan perang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu lebih kepada curhatannya. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah, diberikan nikmat yang bisa membantu kita dalam membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa yang dipilihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara yang Allah beserta ilmu nafi'an. Karena ini kayak gini kan ilmu nafi'an, mudah-mudahan kemudian diamalkan. Nah, ilmu yang bermanfaat itu cirinya menghasilkan yang kedua, yaitu rizqan thayyibah, rizki yang baik. Nah, rizki yang baik itu rizki kesehatan, ya, rizki amal, rizki harta, banyak. Kemudian yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbalah, amal yang diterima, ya. Rizki berbentuk harta jadi berubah menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang menarik, kalau minum zam-zam itu ditambahin wasyifaan min kulli da'in wa saqam, dan kesembuhan dari dain, penyakit. Karena ada penyakit yang menghalangi ilmu jadi nggak bermanfaat. Nah, penyakit yang menghalangi ilmu jadi nggak bermanfaat. Penyakit yang menghalangi rezeki jadi rezekinya jadi tidak baik. Tadinya rezekinya kan thayyiban harusnya, tapi rezekinya jadi tidak baik karena ada penyakit yang menghalangi. Penyakit apa diantaranya? Penyakit nafsu, ya, penyakit malas, gitu. Kemudian amal, ada penyakit amal yang tidak menghalangi amal, tidak jadi mutaqabbalah, ya, yaitu dengan riya, sum'ah dan sebagainya. Baik, jazakallahu khairan, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Ya Allah ya Rahman irhamna muslimin syarrad darin. Allahumma ya Fattah ihna qulubana fil 'arifin waj'alna min ulama'ikal amrin wal mukhlisin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Amin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم أحينا بمعرفتك وأمتنا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا عليم يا عليم يا رحمن يا رحيم. اللهم علمنا وارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. 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 اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا يا الله يا هادي يا هادي يا هادي. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أمسنا أمس الملك لله والحمد لله لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارنا الحق اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم انزل السكينة في بيوتنا، اللهم انزل السكينة في بيوتنا، اللهم انزل السكينة في بيوتنا، اللهم انزل المودة في بيوتنا، اللهم انزل المودة في بيوتنا، اللهم انزل المودة في بيوتنا، اللهم انزل الرحمة في بيوتنا، اللهم انزل الرحمة في بيوتنا، اللهم انزل الرحمة في بيوتنا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين يا مجيب الدعوات. اللهم استجب دعانا، اللهم تقبل دعانا، اللهم تقبل مناجاتنا يا الله يا الله يا الله يا رحمن. اللهم ارزق سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وآخرة الحساب. اللهم يا تواب، اللهم يا تواب، اللهم يا تواب، وتب علينا يا رب العالمين، تب علينا يا رب العالمين. إنا لنتوب إليك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم ربنا هب لنا الصالحين، ربنا هب لنا من 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 الصالحين. اللهم يا الله يا رحمن، اللهم يا رافع الدرجات ويا قاضي الحاجات، ارفع درجاتنا، ارفع درجاتنا ودرجات أسراتنا ودرجات أهلنا ودرجات بناتنا وابنائنا يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.